Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Pengurus Yayasan Sanjoyo, Dr. Insinyur Paulus Wiryono Priyotamtomo SC. Yang terhormat, Rektor Unika Sugio Pranoto, Dr. Ferdinandus Hindiarto SPSI MSI. Yang kami hormati, para Wakil Rektor, Romo, Suster, para Dekan dan Ketua Program Studi, para Kepala Lembaga, Biro atau UPT, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Gedung Albertus dan di ruang virtual Unika Sugio Pranoto, Semarang. Pada pagi ini, bersama kita hadir dalam acara Sertijab Wakil Rektor dan Pejabat Struktural di lingkungan Unika Sugio Pranoto. Marilah pada kesempatan pagi yang indah ini, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat kasih-Nya, kita dapat berkumpul dan bersemuka di ruang ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pagi ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan doa pembuka. Berkenaan dengan itu, dimohon kepada hadirin untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita mengheningkan diri untuk berdoa. Doa pembuka akan dipimpin oleh Suster Ermelinda Valo CM. Kepada Suster Merlin, dipersilakan. Yang terhormat Ketua Yayasan beserta jajarannya, Pak Rektor Unika Sugio Pranoto bersama dengan jajarannya, para Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu, Saudara dari segenap Sivitas Akademika Unika Sugio Pranoto yang terkasih.
Marilah sebelum memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, baiklah kita memohon penyertaan Tuhan dengan berdoa. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya memimpin doa menurut keyakinan saya secara Katolik. Bagi yang berkeyakinan lain, mohon penyertaannya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, syukur atas segala kasih penyertaan-Mu yang boleh kami alami sepanjang hidup kami. Terkhususnya pada hari yang istimewa ini, Engkau boleh menyatukan kami dalam keluarga besar Civitas Academica Unica Sugio Pranoto untuk menyaksikan saat yang penting ini, yakni pelantikan para wakil rektor dan pejabat struktural di lingkungan Unica Sugio Pranoto. Ya Bapa Sang Maha Guru, kami menyadari bahwa tugas dan perutusan ini bukanlah semata-mata kehendak kami, melainkan kehendak-Mu. Engkau yang memilih, Engkau yang mengutus, untuk terkhususnya bagi mereka, untuk meneruskan estafet misi dan visi Unica Sugio Pranoto yang berlandaskan pada talenta pro patria et humanitate dan didorong oleh semangat hidup spiritualitas Monsinyur Albertus Sugio Pranoto untuk turut ambil bagian dalam mensejahterakan Nusantara di bidang pendidikan dalam terang iman. Mampukanlah kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu dan roh kebijaksanaan-Mu, agar hati dan budi kami boleh diterangi dan dilimpahi rahmat kebijaksanaan dalam menjalani visi dan misi yang Engkau percayakan bagi kami. Semuanya tidak dapat kami atasi tanpa campur tangan dari-Mu. Kami juga mohon berkat dan rahmat-Mu selalu. Kami mohon penyertaan-Mu sepanjang perjalanan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab 4 tahun ke depan ini untuk menjalankan dan menggerakkan struktural di lingkungan Unica Sugio Pranoto. Semoga Unica tetap terus bertransformasi membentuk pribadi-pribadi yang berguna bagi Nusantara dan dunia. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, tak lupa kami haturkan syukur atas pelayanan para wakil rektor dan pejabat struktural 2000 periode 2017-2021 yang lalu, yang juga dengan cara mereka masing-masing bertahan dengan penuh semangat dan antusias melayani Engkau lewat Universitas Ungu yang tercinta ini. Ini semua adalah persembahan sederhana mereka untuk-Mu, sebagai ungkapan pertanggungjawaban atas talenta yang Engkau percayakan kepada mereka. Sebab kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami peroleh dengan cuma-cuma, perlu kami berikan pula dengan cuma-cuma. Berkatilah pula ya Bapa segala niat dan harapan mereka, semoga tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Akhirnya dengan restu dan doa dari Monsinyur Albertus Sugio Pranoto dan didorong oleh semangat visi misi Civitas Academica Unica, kami terus memohon penyertaan-Mu agar Engkau tetap menjadi teladan bagi kami sebagai guru, pelayan, dan pemimpin yang rendah hati, pembawa terang, dan sebagai pribadi yang pekah dan terbuka terhadap bimbingan-Mu menuju pada kebenaran dan kesempurnaan hidup, demi mensejahterakan masyarakat dan dunia. Doa yang sederhana ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya akan kita dengar bersama pembacaan surat keputusan pemberhentian Wakil Rektor dan Pejabat Struktural Unica Sugio Pranoto.
Dimohon kepada Bapak Ibu yang namanya disebut, dipersilahkan berdiri di tempat. Pembacaan akan dilaksanakan oleh Saudari Maura Petria Kisti. Kepada Saudari Maura, dipersilahkan. Keputusan Rektor tentang pemberhentian pejabat struktural Universitas Katolik Sugio Pranoto. Nomor 1. Keputusan Rektor nomor 003-5.1/9 Romawi /2021 tentang pemberhentian Dr. Anda Cecilia Murniati, MA PhD, sebagai Wakil Rektor 1 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. 2. Keputusan Rektor nomor 004-K.5.1/9 Romawi /2021 tentang pemberhentian Dr. Teresia Dwi Hastuti, SEMSI, AKT CPA, sebagai Wakil Rektor 2, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. Nomor 3, keputusan Rektor nomor 005-K.5.1/9 Romawi tahun 2021 tentang pemberhentian Victoria Christina Ananingsih, STMSC, PhD, sebagai Wakil Rektor 3, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. Nomor 4, keputusan Rektor nomor 0269-K.1/8 Romawi tahun 2021 tentang pemberhentian B. Danang Setianto, SH, LLM, sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2021, keputusan Rektor tertanggal 23 Agustus 2021. Nomor 5, 030-K.5.1/9 Romawi tahun 2021 tentang pemberhentian Dr. Robertus Probo Yulianto Nugrahedi, STP MSc, sebagai Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. Nomor 6, keputusan Rektor nomor 046-K.5.1/9 Romawi tahun 2021 tentang pemberhentian R. Setiawan Aji Nugroho, ST, MCom IT, PhD, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. Nomor 7, 014-K.5.1/9 tentang pemberhentian Eni Trimeningrum, SEMSI, sebagai Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan LP3, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. Nomor 8, keputusan Rektor nomor 027-K.1/9/2021 tentang pemberhentian Dr. Berta Bekti Retnawati, SEMSI, sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. Nomor 9, keputusan Rektor nomor 051-K.5.1/9 Romawi /2021 tentang pemberhentian YB Dwi Setianto, STMCS, sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. Nomor 10,
047-K.5-SKREK-9 Romawi-2021 tentang pemberhentian Dr. Heni Hartono SSMPD sebagai Kepala Office of International Affairs and Cooperation terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. Nomor 11, 061-K5.1-SKREK-9-2021 tentang pemberhentian Paulus Anggoro Purnomo Sidi SSN sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Penerbitan pada Universitas Katolik Sugio Pranoto terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. Nomor 12, 055-K.5.1-SKREK-9 Romawi-2021 tentang pemberhentian Antonius Padua Reski Trenggono ST sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Manajemen Sistem Informasi UPT MSI terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. Sekian, terima kasih. Acara berikutnya adalah pembacaan surat keputusan pengangkatan Wakil Rektor dan Pejabat Struktural Unika Sugio Pranoto. Dimohon kepada Bapak Ibu yang namanya disebut, dipersilakan maju ke atas panggung. Pembacaan akan dilaksanakan oleh Saudara Alfonsius Ponco Hadi HC dan Fransiskus Yuwono Agus. Kepada Saudara Alfon dan Saudara Agus, dipersilahkan. Bersama ini akan saya bacakan SK Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Katolik Sugio Pranoto. Bagi Ibu Bapak yang kami sebutkan, mohon bisa maju ke atas panggung. 1. Keputusan Rektor nomor 009-K.4.9/SKREK-Romawi 9/2021 tentang pengangkatan Dr. Berta Bekti Retnawati, SE MSI sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai tanggal 30 September 2025. Keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. 2. Keputusan Rektor nomor 007-K.4.9/SKREK-Romawi 9/2021 tentang pengangkatan Dr. Agnes Advensia Krismastuti, SE MSc CA CPA sebagai Wakil Rektor Bidang Pengembangan Sumber Daya Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai tanggal 30 September 2025. Keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. 3. Keputusan Rektor nomor 008-K.4.9/SKREK-Romawi 9/2021 tentang pengangkatan R. Setiawan Aji Nugroho, ST MCom IT PhD sebagai Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset, dan Publikasi Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai tanggal 30 September 2025. Keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. 4. Keputusan Rektor nomor 009-K.4.9/SKREK-Romawi 9/2021 tentang pengangkatan Dr. R. Probo Yulianto Nugrahedis, STP MSc sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai tanggal 30 September 2025. Keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. 5. Keputusan Rektor nomor 045-K.4.9/SKREK
garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan Dr. DRA Laksmi Hartayani, MP sebagai Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai tanggal 30 September 2025. Keputusan Rektor tertanggal 15 September 2021. 6. Keputusan Rektor nomor 047 garing K.4.9 garing SKREK garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan Dr. Bernardinus Harnadi STMT sebagai pejabat antar waktu atau PAW Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2025, Semarang 15 September 2021. Nomor 7, Keputusan Rektor nomor 028 garing K.4.9 garing SKREK garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH.M.Hum sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM pada Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai 30 September 2025, ditetapkan di Semarang 15 September tahun 2021. Ke-8, Keputusan Rektor nomor 015 garing K.4.9 garing SKREK garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan Dr. Heni Hartono SS MPD sebagai Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan atau LP3 pada Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai 30 September 2025, tanggal 15 September 2021. 9. Keputusan Rektor nomor 011 garing K.4.9 garing SKREK garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan kembali Valentinus Suroto SH.M.Hum sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023. Keputusan Rektor tanggal 15 September 2021. 10. Keputusan Rektor nomor 020 garing K.4.9 garing SKREK garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan Dr. Siswanto SPSI MSc sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Mahasiswa dan Alumni atau LPMA Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2025, tertanggal 15 September 2021. Ke-11, Keputusan Rektor nomor 035 garing K.4.9 garing SKREK garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan Vincentia Ananda Arum Permatasari SIKOM MIKOM sebagai Kepala Divisi Marketing and Communication atau Markom Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2025, Semarang 15 September 2021. Nomor 12, Keputusan Rektor nomor 010 garing K.4.9 garing SKREK garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan Eni Trimeningrum SE MSc sebagai Ketua Badan Pengawas Internal atau BPI Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2025, Semarang 15 September 2021. Ke-13, SK nomor 052 garing K.4.9 garing SKREK garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan Luis Cahyokumolo Buntaran SDS MM sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM pada Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2025, ditetapkan di Semarang 15 September tahun 2021. Nomor 14, Keputusan Rektor nomor 050 garing K.4.9 garing SKREK garing Romawi 9 garing 2021 tentang
Pengangkatan kembali ST Lili Indarto, SEMM, sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM pada Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September tahun 2025, ditetapkan di Semarang 15 September tahun 2021. Ke-15, Keputusan Rektor nomor 016/K.4.4.9/SKREK/Romawi 9/2021 tentang pengangkatan Insinyur IM Tri Hesti Mulyani MT sebagai Ketua Pusat Kajian dan Pengembangan Kurikulum atau PPPK pada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan atau LP3 Universitas Katolik Sugio Pranoto, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2025, ditetapkan di Semarang 15 September 2021. Nomor 16, SK Rektor nomor 017/4/9/SKREK/Romawi 9/2021 tentang pengangkatan Dr. Anda Lucia Hernawati MS sebagai Ketua Pusat Kajian dan Pengembangan Andra Tuti PKPA pada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan LP3 Universitas Katolik Sugio Pranoto mulai pertanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2025, SK Rektor pertanggal 15 September 2021. Nomor 17, SK Rektor 018/K.4.9/SKREK/Romawi 9/2021 tentang pengangkatan Hieronymus Leong Eskom Mkom sebagai Ketua Pusat Pengembangan Mata Kuliah Pengembangan Pribadi PPMPK pada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan LP3 Universitas Katolik Sugio Pranoto mulai pertanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, SK pertanggal 15 September 2021. Nomor urut 18, SK Rektor 012/4.4/9 SKREK/Romawi 9/2021 tentang pengangkatan Sih Mirmaning Damar Endah SEMSI sebagai Ketua Pusat Audit Mutu Internal atau PAMI pada Lembaga Penjaminan Mutu LPM Universitas Katolik Sugio Pranoto pertanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2025, tertanggal SK Rektor 15 September 2021. Nomor urut 19, SK Rektor nomor 013/4/9/SKREK/Romawi 9/2021 tentang pengangkatan Dr. Gregorius Yoga SHMH CLA sebagai Ketua Pusat Pemeringkatan pada Lembaga Penjaminan Mutu LPM Universitas Katolik Sugio Pranoto mulai pertanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2025, SK Rektor pertanggal 15 September 2021. Nomor 20, SK Rektor nomor 023/4.9/SKREK/Romawi 9/2021 tentang pengangkatan Damasia Linggarjati Novi Parmitasari, Sarjana Psikologi MA sebagai Ketua Pusat Pengembangan Pegawai pada Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia LPSDM Universitas Katolik Sugio Pranoto mulai pertanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, SK Rektor nomor pertanggal 15 September 2021. Nomor urut 21, SK Rektor nomor 024/4
garing 9 garing SK-Rek garing Romawi 9 garing 20.021 tentang pengangkatan Novi Kartiningrum SHMH sebagai Ketua Pusat Hukum dan Dokumen Pegawai PHDP pada Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia LPSDM Universitas Katolik Sugio Pranoto mulai pertanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. SK Rektor pertanggal 15 September 2021. Nomor 22 dengan SK Rektor nomor 025 garing K.4.9 garing SK-Rek garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan Dr. Elizabeth Luki Mareta Sitinjak SE MSI sebagai Ketua Pusat Akselerasi Jabatan Fungsional Akademik atau PANJAFA kepada Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia LPSDM Universitas Katolik Sugio Pranoto pertanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2005. SK Rektor pertanggal 15 September 2021. Nomor urut 23. Nomor SK Rektor 021 garing 4.49 garing SK-Rek garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan Bartolomeus Yovana Adiwina Sarjana Psikologi MSI sebagai Ketua Pusat Pengembangan Kepribadian Mahasiswa PPKM pada Lembaga Pengembangan Mahasiswa dan Alumni LPMA Universitas Katolik Sugio Pranoto mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 dengan SK Rektor nomor dan tanggal 15 September 2021. Urutan nomor 24, SK Rektor nomor 022 garing 4.4 garing 9 SK-Rek Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan YB Dwi Stianto STMCS sebagai Ketua Pusat Kegiatan Mahasiswa dan Alumni PKMA pada Lembaga Pengembangan Mahasiswa dan Alumni LPMA Universitas Katolik Sugio Pranoto mulai pertanggal 1 Oktober 2021 hingga tanggal 31 Januari 2025 dengan pertanggal SK Rektor 15 September 2021. Nomor urut 25 dengan SK Rektor 048 garing K garing 4 garing 9 garing SK-Rek garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan Dr. Angelika Riandari SSMA sebagai pejabat antar waktu PAW Kepala Biro International Office and Cooperation International Katolik Sugio Pranoto pertanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Januari 2025. SK Rektor pertanggal 5 September 2021. Nomor urut 26 dengan SK Rektor nomor 056 garing K.4.9 garing SK-Rek garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan Antonius Padua Reski Trenggono ST sebagai Kepala Biro Manajemen Sistem Informasi atau BMSI Universitas Katolik Sugio Pranoto mulai pertanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 dengan SK Rektor tanggal 15 September 2021. Nomor urut 27 dengan SK Rektor nomor 029 garing K.4.9 SK-Rek garing Romawi 9 garing 2021 tentang pengangkatan kembali Ricarda Ratih Sabta Astuti SSMKem sebagai Kepala UPT Perpustakaan Universitas Katolik Sugio Pranoto mulai pertanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2025. SK Rektor per tanggal 15 September 2021. Nomor urut 28 dengan SK Rektor
nomor 031-K-4.9-SK-9-2021 tentang perpanjangan masa jabatan Vera Retnowati STMM sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Promosi dan Rekrutmen Mahasiswa atau UPT PRM pada Universitas Katolik Sugio Pranoto mulai pertanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2022, SK Rektor pertanggal 15 September 2021. Nomor urut 29, nomor SK Rektor nomor 062-K4.9-SKREK-Romawi 9-2021 tentang penganggatan Paulus Anggoro Purnomo Sidi SSN sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Desain dan Penerbitan Universitas Katolik Sugio Pranoto pertanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2025 dengan SK Rektor pertanggal 15 September 2021. Nomor urut 30 dengan SK Rektor nomor 054-K.4.9-SKREK-Romawi 9-2021 tentang pengangkatan Ignatius Eko Budi Setiono SPD MM sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Publishing Universitas Katolik Sugio Pranoto pertanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2025. SK Rektor tanggal 15 September 2021. Romo, Ibu, Bapak yang saya hormati, acara berikutnya adalah pengucapan janji oleh para wakil rektor dan pejabat struktural yang baru dilantik. Untuk itu, mohon berkenan untuk menyiapkan diri Romo Aloysius Budi Purnomo PR untuk memimpin acara pengucapan janji didampingi oleh rektor. Janji pejabat struktural Universitas Katolik Sugio Pranoto. Di hadapan pengurus Yayasan Sanjoyo, segenap sivitas akademika dan hadirin sekalian, saya berjanji. 1. Akan melaksanakan tugas saya dengan cermat, jujur dan adil, sesuai dengan Statuta Universitas Katolik Sugio Pranoto. 2. Akan bekerja dengan sepenuh hati untuk memajukan Universitas Katolik Sugio Pranoto sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. 3. Akan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan anggaran dasar Yayasan Sanjoyo dan Statuta Universitas Katolik Sugio Pranoto. Semoga Tuhan meneguhkan, melindungi, dan memberkati saya agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan janji yang saya ucapkan. Semarang, 30 September 2021. Kepada Romo Aloysius Budi dipersilahkan duduk kembali.
Romo, suster, dan hadirin yang saya hormati. Berikutnya adalah acara penandatanganan serah terima jabatan dan buku memorandum akhir jabatan dari Wakil Rektor periode 2017 sampai 2021 kepada Wakil Rektor periode 2021 sampai 2025 dengan disaksikan oleh Rektor Unika Sugio Pranoto, Dr. Ferdinandus Hindiarto, SPSI, MSI. Untuk itu kami mohon berkenan para pejabat wakil rektor baru dan lama untuk menyiapkan diri ke panggung. Dan mohon Dr. Ferdinandus Hindiarto ikut mendampingi. Kepada yang terhormat, Dr. Anda Cecilia Titi Murniati, MA PhD, dan Dr. Berta Bekti Retnawati, SE MSI, dipersilakan untuk menempatkan diri. Kepada yang terhormat, Dr. Teresia Dwi Hastuti, SE MSI AKT CPA, dan Dr. Agnes Advensia Krismastuti, SE MSI CA CPA, dipersilakan untuk menempatkan diri. Kepada yang terhormat, Victoria Christina Ananingsih, STMSC PhD, dan R. Setiawan Aji Nugroho, STMkom IT PhD, dipersilakan untuk menempatkan diri. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya bersama kita akan menyanyikan lagu Himne Unika Sugio Pranoto. Hadirin dimohon berdiri dan meletakkan kepalan tangan kanan ke dada kiri.
Hadirin dan pejabat struktural dipersilakan duduk kembali. Dan sebelumnya nanti pejabat struktural akan menerima SK pengangkatan dari Bapak Rektor pada saat menuju tempat duduk. Romo, suster, dan hadirin yang saya hormati. Berikutnya mari kita simak bersama sambutan oleh Rektor Unika kepada Dr. Ferdinandus Hindiarto. Dipersilahkan. Yang saya hormati Romo Weryono dan seluruh jajaran Yayasan Sanjoyo yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Teman-teman, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Biro, UPT, dan semua yang hadir, para dekan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, berkah dalem. Saya agak deg-degan, bukan apa-apa, tapi takut kalau viral lagi gitu. Gara-gara wisuda kemarin. Yang pertama, saya secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bu Sisil, Bu Tere, Bu Tina, dan Pak Beni, para Wakil Rektor periode 2017-2021. Secara khusus kepada Ibu bertiga yang telah mendampingi dan membantu saya sebulan terakhir. Guyonan kami Direktorat Romo, karena yang tiga ini ibu-ibu semua, lalu yang dua baru juga ibu, saya menyebutnya mbok tua karo mbok nom gitu ya. Iya. Iya. Wonten mbok nom kalian mbok tua begitu. Terima kasih Bu Tina, Bu Tere, dan Bu Sisil. Semoga ke depan ibu semua berkarya kembali ke fakultas dengan karya-karya yang lebih hebat. Matur nuwun atas segala hal yang sudah dilakukan dan kami akan meneruskan dan melanjutkannya. Bapak Ibu hadirin dan teman-teman dosen Tendi yang juga hadir secara virtual di Zoom, barangkali ada yang berpikir kali ini kok Wakil Rektor dan pejabat struktural harus dilantik dengan acara seremonial begitu. Ya mungkin saja ada yang berpersepsi iki rektore seneng seremonial, mungkin saja ya tidak apa-apa. Karena memang saya suka seremonial. Dulu sebelum jadi rektor kan memang profesinya Master of Ceremony gitu ya. Jadi suka seremonial. Bukan seremonialnya Bapak Ibu, tetapi sungguh bagi saya pagi ini adalah sebuah peneguhan. Peneguhan bagi siapa?
Minimal bagi saya. Melihat teman-teman yang tadi berdiri di atas panggung, saya merasa tidak sendiri. Saya punya tim yang luar biasa. Demikian juga bagi Bapak Ibu, saya berharap ini juga menjadi peneguhan bahwa kita tidak akan bekerja sendiri, tetapi kita akan bersama-sama mendayung perahu perutusan ini bersama-sama. Romowir, Pak Singgih, Pak Bahari, Pak Dadut yang saya hormati, seolah tadi memang lalu banyak sekali pejabatnya. Mungkin Pak Bahari deg-degan ini tunjangannya cukup ora gitu ya. Tenang aja sudah dihitung cukup. Dan memang tidak gede jadi pasti cukup. Mungkin teman-teman yang lain dosen teknik berpikir kok jadi gemuk. Sebenarnya tidak, karena semuanya sudah ada di dalam Ortala 2019, tetapi memang belum semuanya terisi. Misalnya LP3 yang dulu Bu Eni, dulu Kepala Pusat Pengembangan dan Kajian Kurikulum belum, kemudian Pusat Kajian dan Pengembangan Andragogi juga belum. Karena tujuan yang saya dan tim tetapkan memang akan ke sana, maka tentu harus ada yang mengeksekusi. Sehingga Bu Heni sekarang ditemani 3 kepala pusat. Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kurikulum, Pusat Kajian dan Pengembangan Andragogi, yang nanti akan merumuskan, mensosialisasikan, mengevaluasi Soegija Pranoto Learning Model, yang ujungnya akan bisa menjadi media dan metode khas Unika untuk membentuk lulusan yang berkarakter, tetapi juga sekaligus punya sisi-sisi kemanusiaan yang lebih kuat. Kemudian di LPSDM, Bu Resti Nurhayati, selama ini memang belum punya kepala pusat dan sebenarnya di dalam Ortala sudah ada, saya mengisinya. Yang pertama Ibu Novi Linggarjati, yang kalau di fakultas lebih akrab dipanggil Bu Andin. Ya. Karena memang wajahnya sangat-sangat tidak mirip dengan Andin. Bu Novi akan membantu LPSDM dan universitas sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pegawai. Karena salah satu bentuk inflamare humanitatem adalah mengembangkan sumber daya manusianya. Kemudian ada pusat baru yang memang kita bentuk baru, yaitu Pusat Akselerasi Jabatan Fungsional Akademik yang dijabat oleh Bu Elizabeth Luki Marita Sitinjak, yang sebelum dilantik sudah bekerja. Sejak minggu yang lalu sudah mengadakan camp dengan teman-teman dosen yang belum punya Java, dan laporan hari ini sudah berapa tadi saya lupa dilapori Bu Vivin, sudah beberapa dosen yang belum punya Java sudah maju dan sudah upload ke LLDikti. Kemudian ada 2 lektor kepala 700 yang sudah maju. Total kemarin kalau tidak salah ada sekitar 8 atau 9 dosen yang 10 dosen yang maju, yang digarap secara bareng-bareng. Kita support bareng-bareng sejak minggu lalu. Dan hari ini batas terakhir jalur akselerasi di LLDikti, Romo. Kita diberi dispensasi oleh Prof. Zain, Pak, nek iso mlebu sebelum tanggal 30 tak gas paling suwe 2 minggu wis mudun gitu. Sehingga kemarin kita kejar. Nah, apakah lalu berhenti? Tidak. Buluki akan terus-menerus siap menerima teman-teman dosen yang mau mengurus jabatan fungsional akademik. Kita bantu total. Kalau belum punya publikasi, kita bantu nanti Bu Hesti, Kepala LPPM yang baru, sudah menyiapkan sanggar publikasi yang akan membantu teman-teman dosen membuat artikel publikasi jika kurangnya di situ. Kalau ada dokumen yang belum lengkap, kita akan bantu. Kemarin jungkir balik meminta rekomendasi Senat, jadi mohon maaf para dekan, Sabtu-Sabtu diteleponi rektore, Bu, Pak ini butuh rekomendasi Senat, dan seterusnya, dan ternyata teman-teman dekan juga luar biasa cepatnya. Semoga teman-teman yang belum punya Java
segera mendapatkan, yang sudah segera diurus untuk naik. Dalam kurung termasuk Pak Rektor. Gitu. Berikutnya yang dapat saya sampaikan adalah Romo, Pak Singgih, Pak Bahari, Pak Dadut, saya hanya memilih nama itu sampai 4 orang saja. Jadi saya hanya memilih wakil rektor, kemudian lembaga, biro, UPT yang memilih adalah masing-masing wakil rektor. Tugas saya hanya nembung. Maka kalau Bapak Ibu nanti mau nembung mantu, silakan, saya sudah terampil nembung wong sak ndaya gitu. Dan untuk beberapa lembaga itu asik banget Romo. Karena semuanya isinya ibu-ibu gitu ya. Ketika LPSDM itu semuanya ibu-ibu, LP3 juga semua ibu-ibu ya Bu Eni ya. Jadi saya merasa wah tambah nom, tambah semangat gitu ya. Di antara emak-emak yang luar biasa. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu semua yang sudah dilantik hari ini bukan penugasan, maka saya tidak pernah memaksa bahwa kemarin di beberapa pos itu sampai harus tiga orang baru bersedia, jadi tidak semuanya mulus langsung iya, karena langsung ketemunya disodori banyak target. Ketika bersedia saya merasakan bahwa itu adalah perutusan. Bagi saya itu adalah rahmat Tuhan. Bagi saya itu adalah campur tangan Allah. Saya tidak bisa membayangkan ketika nembung Buluki, beliau itu sudah kaprodi magister akuntansi. Tetapi bersedia untuk menjadi kepala pusat akselerasi Java. Bagi saya itu hanya rahmat Tuhan. Demikian juga Bu Marcella, Dekan Fakultas Hukum, karena timnya banyak dipakai oleh universitas. Sempat bengok-bengok, akemen Pak, berarti memang Fakultas Hukum itu jembolan. Nah, iya. 3 kepala lembaga dari Fakultas Hukum Romowir, Bu Trihoni Nalesti Dewi LPPM, Bu Resti LPSDM, Pak Roto LPM. Saya mau nembung lagi sudah nggak berani karena sudah diancam sama Bu Maji. Pak wis lupa gitu. Bu Cici terima kasih, Pak Theo terima kasih, para dekan semuanya terima kasih atas kerelaannya menyerahkan timnya untuk bekerja di ladang universitas yang sebenarnya prinsipnya sama-sama untuk Unika Sugio Pranoto. Pak Siswanto, Kepala Lembaga Pengembangan Mahasiswa, sebelumnya adalah Sekretaris Prodi Magister Profesi Psikologi. Terpaksa harus kami ambil. Bu Heni Hartono sudah menjadi Kepala I.O., menjadi LP3, penggantinya sama-sama dari Sastra. Bu Ike yang sekarang menjadi Sekprodi Sastra. Oleh Pak Dekan direlakan, bukan direlakan, kalau Pak Retang istilahnya diwakafkan. Ya. Terima kasih atas saya merasa ya ini campur tangan Tuhan. Yang paling saya rasakan misalnya ketika nembung Bu Hesti sebagai Kepala LPPM. Beliau ini orang hebat tapi tidak pernah mau menjabat. Tapi nggak tahu kenapa kemarin bisa terpikat. Nah gitu. Terima kasih Bu Hesti. Sudah WA saya karena WR-nya masih muda dan ganteng, Pak Aji. Jadi akhirnya beliau mau. Jujur saja Mbak Hesti, saya dan Pak Aji gelem rak yo. Soalnya gak pernah jabat dan beberapa kali ditawari juga gak mau kok. Pokoknya maju sik rawis. Itu prinsip kami, maju sik wae. Wong rung mesti kok wis menyerah. Sopo ngerti Roh Kudus turun atas Mbak Esti, nah tenan mak telepok gitu akhirnya Pak saya bersedia. Saya merasakan berikutnya dengan Bu Resti Nurhayati, Kepala LPSDM. Oleh Pak Rektor di dalam catatan saya sudah diberi catatan bahwa Bu Resti mengundurkan diri sebagai Kepala LPSDM. Tapi WR-nya minta tetap Bu Resti. Ngeyil meneh.
Bu Resti wis mundur ke Pak Ridwan, sudah catatannya sudah diberikan ke saya. Jajal wae sik Pak, sapa ngerti terus gelem. Ya saya nggak tahu. Ya pokoknya dicoba wae ya Bu Vivin, wis nekat gitu. 2 hari meminta waktu untuk berpikir, mungkin diskusi dengan Pak Kusmar tadi, mungkin. Lalu tiba-tiba ada WA jam 11 siang, Pak Pedi saya bersedia untuk bersama-sama dalam perahu perutusan. Bagi saya adalah bukan soal kecil, bagi saya ini sesuatu banget. Dan marilah hal itu kita teruskan di dalam berkarya 4 tahun ke depan. Tidak perlu takut, tidak perlu enggak. Kita coba dulu, sampai betul-betul kita sudah enggak bisa apa-apa. Saya percaya rahmat Tuhan akan selalu mendampingi kita. Matur nuwun, berkah dalem. Hadirin yang saya hormati, setelah menyimak sambutan Rektor Unika Sugio Pranoto, selanjutnya kita nikmati sajian lagu yang akan dibawakan oleh The Mason Voice. Terima kasih cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena
kasih cinta dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Romo, suster dan hadirin yang saya hormati, berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Sanjoyo, Dr. Paulus Wiryono Priyotamtomo SC. Kepada Dr. Paulus Wiryono Priyotamtomo dipersilahkan. Selamat siang, berkah dalam. Pak Singgi, Pak Bari, Pak Dadut, yang sama-sama saya hadir mewakili pengurus yayasan, Pak Ferdinand yang begitu berbahagia mendapatkan tim ya, untuk menjalankan perutusan, dan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, khususnya yang baru saja menyerahkan ya, tugas perutusannya dan juga yang menerima tugas perutusan yang baru ini untuk 5 tahun ke depan. Saya ingin menyampaikan 2 hal. Pertama, provisiat, kedua, terima kasih. Provisiat untuk Bu Sisil, Bu Tere, Bu Tina, Pak Beni yang telah menyelesaikan ya, tahapan perutusan Unika Sugio Pranoto dengan capaian-capaian yang layak untuk kita syukuri bersama. Provisiat, sekali lagi provisiat. Kita selalu boleh bersyukur secara khusus ya. Mission accomplished ya. Misi telah tercapai dan tentu akan dilanjutkan oleh teman-teman kita yang lain. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia melanjutkan perutusan bersama-sama ini. Sungguh tadi Pak Ferdinand menyatakan bahwa ini sungguh perutusan yang dipercayakan kepada kita ya. Dalam mengambil keputusan terima atau tidak itu tadi memang harus kita akui itu ada pengaruh dari Roh Kudus gitu, yang bekerja di dalam gerejanya. Kebetulan hari ini kan Injilnya itu mengenai panenan yang berlimpah. Gitu. Jadi kita ini diutus untuk menjadi pekerja di dalam panenan yang berlimpah. 5 tahun ke depan panenan itu sudah ditetapkan ya oleh Pak Ferdinand dan disetujui oleh pengurus yayasan, antara lain ya yaitu kampus yang membuat para mahasiswa semakin menemukan kebahagiaan hidupnya, merasa apa ya, boleh menemukan tempat di mana mereka sungguh-sungguh bisa berkembang. Kampus yang membuat orang kerasan gitu. Dan dampaknya tentu capaian lain adalah penerimaan mahasiswa baru yang meningkat. Itulah panenan yang sudah dilihat oleh Pak Ferdinand, tentu itu juga yang ditawarkan oleh Tuhan bagi kita. Maka minimal ada 3 hal yang saya pikir layak untuk kita renungkan bersama-sama sebagai pejabat baru di dalam perutusan gereja ini. Yang pertama-tama tentu bersyukur, berterima kasih ya, bahwa kita itu diberi kepercayaan menjadi pekerja penuai panen. Gitu ya. Berlimpah panenannya. Jadi kita memang dipilih oleh Tuhan itu sebagai pekerja yang sengkut gitu ya. Yang sengkut itu artinya yang bisa memetik panenan sebanyak mungkin dalam situasi 5 tahun ke depan ini. Yang kedua tentu saja situasi panen itu kan situasi gembira gitu ya. Situasi
bersemangat gitu ya. Kesempatan yang paling besar untuk menuai sebanyak mungkin. Gitu ya. Itulah gambaran yang ditawarkan Tuhan pada kita dalam menjalani perutusan itu. Suasana yang gembira, suasana yang merasakan ya dipersatukan di dalam sebuah perutusan untuk memanen apa yang sudah disediakan oleh Tuhan sendiri. Yang ketiga tentu saja kita masing-masing diberi talenta. Dan sekali lagi di Sanatade, di Sugio Pranoto ini jelas ya semboyannya adalah talenta pro patria et humanitate. Kita diberi talenta untuk dipersembahkan bagi tanah air kita, bagi gereja. Maka marilah kita menjalankan tugas kita dalam perutusan ini dengan penuh iman ya. Kalau iman kita hidup, maka kita akan melihat panenan-panenan yang berlimpah itu sungguh-sungguh akan datang. Sekian dan terima kasih. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Mars Unika Sugio Pranoto. Hadirin dimohon berdiri dan meletakkan kepalan tangan kanan ke dada kiri. Civitas Academica, tegakkan pribadi tanpa noda, tuntut ilmu dan menggapai cita, berlandaskan tawaran Sugio Pranoto. Dengan gerak temur pembangunan, amalkan tidak makmur di mana, baktikan diri tulus sama-sama. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, setelah kita menyanyikan Mars Unika, maka dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara serah terima pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesertaan dan kesediaan Romo, Suster, Ibu, Bapak dan Saudara sekalian dalam acara. Sertijab Wakil Rektor dan pejabat struktural di lingkungan Unika Sugio Pranoto. Sebagai penutup acara adalah ucapan selamat kepada pejabat baru, dilanjutkan ramah tamah. Cek, mohon perhatian untuk ucapan selamat. Alurnya adalah bisa minta tolong Pak Agus. Pertama dari Wakil Rektor Bu Sisil, yang lama Bu Sisil, Bu Tere, kemudian Bu Tina. Bisa diaturkan Mas ya. Silakan berdiri. Nanti. Ya, kemudian berhenti. Oke, kemudian Wakil Rektor yang baru silahkan mengucapkan Wakil Rektor yang lama, kemudian berdiri di sampingnya dan seterusnya.
Ya, berdiri. Dilanjutkan oleh nanti untuk yayasan setelah pejabat baru selesai ya, Bu Lasmi, dan sesuai dengan urutan tadi Pak Berdi mengalir aja seperti tadi. Silahkan, monggo. Ya. Ya, mengalir seperti tadi saat pembacaan SK pengangkatan. Urutannya. Oke. Kalau sudah semua, bisa Ketua Yayasan Romawir mungkin bisa melanjutkan mengucapkan selamat Pak Sigi, Pak Bari, Pak Dadut, kemudian dilanjutkan oleh para dekan. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini. Ku bertahan, mentari tenggelam, beri semangat baru untuk hidupku, beri kicauan merdu untuk jiwaku. Kini ku bertahan, Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mari joget Bapak Ibu. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu di hidupku ini. Ku bertahan, Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua. Setelah ini ada sesi foto dulu. Silakan sesi foto bisa diatur Pak Agus. Pak Agus. Bisa. Pak Agus Yuwono bisa mengatur sesi foto silakan dari para wakil rektor dulu. Silakan di depan sini. Sesi foto ya. Hidupku dengan senyuman. Menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Pasti bisa.
Pengumuman bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti acara raker besok pada tanggal 1-2 Oktober, dimohon untuk melakukan rapid test di klinik Ibu Teresa pada siang hari ini pukul 1 siang. Kami ulangi, bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti acara raker besok pada tanggal 1-2 Oktober, dimohon untuk melakukan rapid test di klinik Ibu Teresa pada siang hari ini pukul 1 siang. Terima kasih. Dimohon untuk di Zoom bisa di end meeting. Terima kasih. Cek. Mohon perhatian sekali lagi bagi Ibu Bapak yang besok akan raker hari ini bisa untuk tes rapid ya. Kemudian yang kedua